Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfani dari Stikes Mutiara Makam Samarinda, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yaitu yang pertama itu adalah pertemuan pertama. Seberapa penting mempelajari penduduk demografi, yaitu mampu mendeskripsikan perkembangan penduduk pada masa lalu dan tren pertumbuhan atau dari sisi naik atau turunnya jumlah penduduk, dapat memprediksi kependudukan yang akan datang, serta konsekuensinya dapat mempelajari jumlah dan penyebab penduduk dari suatu wilayah hingga tingkat negara. Selanjutnya, apa itu demografi kependudukan? Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta sebagaimana jumlah penduduk, perubahan setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis demografi penduduk? Yaitu dinamika penduduk terjadi karena adanya dinamika kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi terhadap perubahan-perubahan dalam jumlah komposisi dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya yaitu apa saja data variabel demografi penduduk? Adalah kelahiran atau fertilitas ataupun natalis, kematian atau death, mortalitas, migrasi atau perpindahan, jenis kelamin, umur, jumlah, penghasilan, dan agama. Pertemuan kedua adalah kondisi penduduk di perkotaan dan sentrifugal. Sentrifugal kota adalah dorongan penduduk untuk mendekat ke dalam kota. Hal ini karena dari kota yang kian banyak seperti fasilitas umum yang semakin lengkap seperti rumah sakit, fasilitas olahraga, dan sebagainya. Sedangkan sentrifugal kota adalah dorongan penduduk untuk bergerak keluar kota. Penduduk banyak meninggalkan kota untuk mencari hal baru karena dirasa sudah bosan dengan keadaan kota. Selanjutnya, struktur penduduk perkotaan, yaitu struktur penduduk kota dilihat dari jenis mata pencaharian. Kedua, struktur penduduk kota dilihat dari segi umur. Dan ketiga, struktur penduduk kota dilihat dari jenis kelamin. Lanjut lagi, ciri-ciri masyarakat kota, yaitu memiliki hubungan sosial yang memiliki sifat pentabayanan atau geskap. Yang kedua, mempunyai sinergi keuangan. Yang ketiga, kekuatan dari keagamaan yang tidak terlalu kuat. Yang keempat, sifat individualisme. Yang kelima, pemikiran lebih rasional. Yang keenam, gaya hidup lebih mewah. Yang ketujuh, memiliki pendidikan yang relatif tinggi. Selanjutnya, sifat masyarakat kota. Masyarakat kota sebagai community juga merupakan masyarakat society. Pada masyarakat kota, anggotanya berpisah-pisah, saling tidak kenal, yang lebih terikat kontak kekeluargaan, hubungannya serba lugas, lepas dari pribadi dan sentimen, serta ikatan tradisi dengan tanpa kepemimpinan. Selanjutnya, kondisi desa. Yang pertama, masyarakat berukuran kecil. Yang kedua, kepadatan penduduk tergolong rendah. Yang ketiga, lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dengan baik. Yang keempat, diferensiasi sosial rendah. Dan yang kelima, stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat desa. Yang pertama, mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa. Yang kedua adalah perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan. Yang ketiga, mata pencarian bersifat agraris dan dipengaruhi oleh faktor-faktor alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. Yang keempat, menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya. Dan yang kelima, mempunyai sifat kekeluargaan.
Selanjutnya, sifat dan hakikat masyarakat pedesaan. Seperti dikemukakan oleh para ahli atau sumber bahwa masyarakat Indonesia lebih dari 80% tinggal di pedesaan yang dengan mata pencarian yang bersifat agraris. Masyarakat pedesaan yang agraris biasanya dipandang antara sepintas sekilas dinilai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat tentang damai, harmonis, yaitu masyarakat yang adem, ayem, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramaian, dan keruwetan atau kekusutan pikiran. Tapi sebenarnya di dalam masyarakat pedesaan kita ini mengenal berbagai macam gejala, khususnya hal ini merupakan sebab bahwa di dalam masyarakat pedesaan penuh dengan ketegangan sosial. Yang selanjutnya, macam dan gejala masyarakat pedesaan, yaitu konflik atau pertengkaran. Pertama, orang kota bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang tenang dan harmonis. Itu memang sesuai dengan kenyataan, sebab yang dalam masyarakat pedesaan adalah penuh masalah dan banyak ketegangan. Terus yang kedua, konspirasi atau pertentangan. Pertentangan ini bisa disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan, psikologi dalam hubungan dengan guna-guna atau black magic. Para ahli hukum adat biasanya meninjau masalah kontraversi pertentangan ini dari sudut kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, kompetisi atau persiapan. Sesuai dengan kodratnya, masyarakat pedesaan adalah manusia yang mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasanya, yang antara lain mempunyai saingan dengan mati pasti sebagai sifat ini. Oleh karena itu, maka wujud persaingan itu bisa positif dan bisa negatif. Mobilitas komunitas desa. Meskipun penduduk desa kelihatannya lebih memfokuskan kegiatannya pada sektor pertanian, tapi dengan semakin berkembangnya teknologi, pemikiran masyarakat pedesaan pun juga ikut berkembang, karena jika mereka hanya mengandalkan dari penghasilan dari sektor pertanian, tidak akan bisa mencukupi kebutuhan mereka sepenuhnya, dikarenakan pertanian yang mengandalkan masa. Selama masa tanam prapanen, mereka tidak mendapat hasil apa-apa. Di antaranya ada yang berprofesi sebagai penjual warung, ada pula yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, becak, dan buruh pabrik. Selanjutnya adalah pertemuan ketiga, yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan. Sementara berdasarkan umur dikelompokkan menurut ukuran rentang usia tertentu. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non-produktif, pertambahan penduduk, dan angka ketergantungan. Hal-hal ini tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah atau negara. Selanjutnya lagi, apa yang dimaksud kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk persatuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau crude population density menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer yang persegi luas wilayahnya. Selanjutnya, struktur penduduk di negara berkembang dan maju, yaitu yang pertama, negara berkembang jika pendidikan masih rendah, jika penghasilan masih rendah dan pendapatan per kapita rendah, tingkat kesehatan masih rendah, sistem perekonomiannya masih bergantung dari luar atau perekonomian yang tradisional. Sedangkan negara maju, sumber daya alam SDA dan sumber daya manusia atau SDM dimanfaatkan secara optimal, dapat mengatasi masalah kependudukan, tingkat dan kualitas hidup masyarakat tinggi. Ekspor yang dilakukan ialah eksplorasi industri dan jasa, tercukupinya penyediaan fasilitas umum, kesadaran hukum, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi. Manusia dijunjung tinggi, tingkat pendidikan relatif tinggi, tingkat pendapatan penduduk relatif tinggi, dan tingkat kesehatan sudah baik. Yang
Selanjutnya, struktur sosial. Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Menurut Abdul Sahni, struktur sosial adalah dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang dapat pada masyarakat dan juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Selanjutnya yaitu perubahan penduduk dari waktu ke waktu, yaitu dari kelahiran, kematian, serta migrasi. Selanjutnya adalah pertemuan keempat. Apa saja sumber data demografi? Sumber data demografi adalah sensus, sistem registrasi kejadian vital, registrasi penduduk, survei terbatas, dan survei penduduk berdasarkan sampel. Selanjutnya, apa itu de facto dan de jure? De facto adalah penduduk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah rakyat dan pemerintahan. Sementara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Selanjutnya, apa perbedaan data primer dan sekunder? Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Selanjutnya, perbedaan sensus penduduk. Sensus penduduk adalah suatu kegiatan yang mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh. Sedangkan survei penduduk adalah kegiatan memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung jumlah responden yang ada pada suatu wilayah, namun dengan cara mengambil sampel dari wilayah tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud validitas dan reliabilitas? Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran, sedangkan ujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Selanjutnya adalah pertemuan kelima. Apa yang dimaksud ukuran demokrasi? Yaitu pengaturan pemilu terakses oleh pengawasan dan pemantauan. Tujuannya untuk menjamin tidak saja pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai ketentuan, namun pula hasil perhitungan suara bersifat akurat sesuai pilihan rakyat pemilu. Selanjutnya, manfaat ukuran demografi. Memiliki data mengenai pertumbuhan penduduk, memiliki data penduduk mampu hingga tidak mampu yang berhak menerima bantuan dengan tepat, merancang kebijakan dalam berbagai bidang demi pemerataan ekonomi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, contoh ukuran demografi yaitu rate. Rate merupakan angka yang memperlihatkan suatu kejadian atau penyakit tertentu dalam populasi waktu tertentu. Yang kedua, rasio. Rasio merupakan perbandingan antara numerator dan denominator pada suatu waktu atau sebagai perbandingan antara dua bilangan yang tidak saling tergantung yang digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Selanjutnya, fungsi manfaat piramida penduduk adalah ada beberapa fungsi dari piramida penduduk, yaitu seperti mendapatkan informasi mengenai komposisi penduduk yang sesuai umur dan jenis kelaminnya, rasio jenis kelamin, jumlah penduduk, rasio ketergantungan, struktur penduduk, model pertumbuhan penduduk sampai usia yang produktif serta non-produktif. Selanjutnya adalah pertemuan keenam, yaitu pengertian indikator atau pengukuran tren mortalitas. Indikator mortalitas merupakan angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana sampai cukup kompleks. Yang terakhir adalah sebuah faktor dalam mortalitas, yaitu faktor langsung, dan yang kedua itu faktor tidak langsung. Baik, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.